masyarakat sekitar. Silakan Kamina. Ya, makasih. Suaraku apakah kedengeran? Kedengeran. Aku boleh share screen ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Udah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih waktunya kepada saya, teman-teman Sri Kandi. Salam kenal saya juga buat mungkin teman-teman yang hadir di sini ya, yang saya kira ini perkenalan pertama dengan teman-teman Gritis dan dari mana tadi lagi ya, yang hadir di sini. Juga teman-teman media. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya akan tidak berbicara data secara detail karena saya kira itu sudah ditampilkan oleh kawan-kawan Sri Kandi maupun disampaikan secara lugas tadi oleh Kak Nur Hayati. Nah, saya akan lebih banyak mengupas dalam dua hal. Pertama, saya ingin melihat persoalan pangkalan susu dan PLTU batubara ini dalam konteks ekologi politik, dan yang kedua saya ingin melihat kasus ini dalam pendekatan hak asasi manusia. Karena dua concern itu yang saya melalui artikula ya coba bisa kontribusikan ke kawan-kawan perempuan dan komunitas lokal di pangkalan susu sekitarnya. Nah, jadi ini hanya sebuah refleksi saja dampak dan potensi dampak bisnis ekstraktif PLTU batubara pangkalan susu. Dia bukan sebuah kajian atau riset yang dalam, tapi ini lebih pada kemarin saya melakukan pelatihan selama 3 hari di sana, memperkuat kawan-kawan perempuan dan komunitas di sana. Dan saya berkesempatan melakukan observasi lapangan, melakukan beberapa wawancara, serta memfasilitasi diskusi terfokus dengan teman-teman perempuan sehingga saya bisa memiliki sebuah refleksi lah yang mungkin bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Nah, saya melihat pertama kasus pangkalan susu ini dalam konteks politik dan power dalam ekologi politik. Kenapa saya bicara ekologi politik? Ini penting untuk menjadi cara kita bisa menganalisis ini persoalan pangkalan susu ini dengan lebih bagaimana sih sebenarnya situasinya bisa dijelaskan secara lebih akademik kasus pangkalan susu dan kondisi degradasi lingkungan yang terjadi karena PLTA batubara di sana. Nah, dalam perkembangan ekologi politik ini, manusia itu dimasukkan kawan-kawan dalam diskusi itu sejak 1970. Dan kalau kawan-kawan wartawan ternyata kawan-kawan wartawan di sini ada yang pertama sekali mengusulkan tentang ekologi politik itu adalah justru jurnalis Alexander Cockburn. Dan kemudian ada seorang antropolog Eric Wolf dan juga seorang ilmuwan lingkungan itu Graham ya. Ekologi politik ini adalah satu cara untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara ekonomi politik dan alam dalam konteks gerakan lingkungan yang sedang berkembang. Nah, kalau bicara ekologi politik, maka kita harus bisa melihat ada persoalan terkait cara melihatnya harus bagaimana, harus multiskala. Jadi bagaimana sebuah dampak ekologi itu bisa kita lihat dari skala rumah tangga, lingkungan, kampung, regional, sampai ke negara. Jadi sebetulnya data-data yang sudah disampaikan oleh teman-teman Sri Kandi kan itu ingin memperlihatkan bahwa ternyata dalam skala rumah tangga bahkan
itu sudah masuk gitu loh. Anak-anak sakit, mata pencaharian hilang, lingkungan rusak dan tercemar. Dalam skala regional sebenarnya bukan hanya Langkat yang harusnya terdampak. Kita kalau bicara Pangkalan Susu saja saya kira itu masih kecil. Kita harus bicara dalam konteks Langkat dan kabupaten-kabupaten sekelilingnya termasuk Medan yang sebenarnya terdampak dari PLTU batubara di Pangkalan Susu itu. Dan lebih jauh kita harus melihat ini, tadi sudah diperlihatkan juga oleh kawan-kawan dalam konteks negara, bagaimana dampak ekologi itu berpengaruh terhadap krisis iklim. Memang ini melihatnya mereviewnya jangka panjang ya, paling enggak mereview krisis iklim ini itu dalam 30 tahun. Nah, yang kedua, tantangan dari ketika kita bicara tentang ekologi politik adalah kita harus bisa teman-teman melihat apa sih hubungan antara kekuasaan dan politik ini di dalam satu ekologi politik, sehingga kita bisa memperlihatkan bahwa ternyata ada akses yang diperebutkan dan ada kontrol atau power terhadap sumber daya yang itu kemudian merujuk pada di sini saya sudah cantumin ya, ada David Harvey, ada Gezon dan lain-lain, itu berpengaruh kontrol dan akses ini terhadap bagaimana perjuangan untuk menentukan sikap-sikap terhadap lingkungan dari para aktor-aktor tersebut. Nah, perkembangan kemudian itu wacana tentang keadilan lingkungan itu sudah mulai muncul sebagai kerangka hak asasi manusia sejak 1997. Faida menawarkan sebuah pendekatan bersama Walter pada tahun 99 itu satu pendekatan bagaimana melihat satu peristiwa itu melalui event ekologi atau peristiwa ekologi. Jadi kita melihat satu peristiwa sejarah kemudian menariknya mundur dan dari situ kita bisa melihat space atau ruang yang memungkinkan apa sih penyebab dari situasi itu dan apa dampak atau akibat jangka panjang yang terjadi karena perubahan tersebut. Nah, saya kira ini akan membantu kita memperkaya situasi yang terjadi di bisa mempertajam ya pandangan lain, memberi pandangan bagi kita semua dalam melihat kasus Pangkalan Susu. Nah, satu persoalan yang menurut saya harus bisa kita lihat dalam konteks Pangkalan Susu adalah bahwa persoalan kebijakan land management ya, pengaturan terkait atas sumber daya itu bukan baru kawan-kawan. Jadi bukan hanya di masa Jokowi atau masa sebelumnya ya, tapi sebetulnya sudah cukup panjang. Bisa kita tarik sejak periode kolonialisasi, kemudian di Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi, itu layernya bisa harus kita telisik untuk melihat bagaimana sih kebijakan ekologi politik di Indonesia menempatkan masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat Pangkalan Susu ya, ternyata hanya ditempatkan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harusnya memiliki hak dan otoritas atas ruang hidupnya. Nah, pertama, kita tadi sudah ditampilin data-datanya. Ada persoalan mata pencaharian yang terganggu karena abu itu ternyata merusak M3 tadi ya, itu mengganggu tanaman padi, kemudian juga merusak biota di laut yang itu menghasilkan dan juga tambak yang itu kemudian menyebabkan penghasilan nelayan berkurang. Nah, lalu juga dampak yang terparah adalah akhirnya karena situasi itu hilanglah lapangan pekerjaan orang lokal di kawasan itu. Dan akhirnya sudah mulai muncul migran-migran ya, perantau-perantau dari kawasan ini bahkan sampai harus ke Malaysia dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya event ekologi tadi yang bisa kita lihat bahwa dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ada satu masalah yang sudah terjadi dan sebenarnya tingkat keakutannya sudah cukup parah. Nah, tapi yang kedua, kawan-kawan, bahwa oke, benar PLTA batubara itu sejak 5 tahun terakhir ya beroperasi. Tapi teman-teman juga harus melihat bahwa ada satu situasi sebelumnya bahwa keberadaan PLTU batubara itu berada sebagai industri ekstraktif hilir batubara ya, dia berada di satu kawasan industri ekstraktif hulu
bumi dan gas ya, yang sudah ada sejak 150 tahun yang lalu ternyata. Jadi ketika saya masuk ke lokasi pangkalan susu dan akhirnya bertemu dengan teman-teman perempuan, dan mereka menceritakan bahwa ternyata cukup panjang layer-layer dari krisis sosial ekologis yang terjadi di kawasan itu. Dan itu kemudian diperparah situasinya dengan adanya PLTU batubara gitu. Jadi memang bukan penyebab satu-satunya PLTU batubara itu terhadap krisis sosial ekologis yang terjadi, harus kita lihat dengan fair, tapi kondisinya juga semakin parah ketika PLTU batubara itu ada. Nah, itu situasinya, makanya kemudian kita bisa memahami kenapa misalnya gerakan rakyatnya belum apa ya, walaupun kondisinya 3-4 tahun terakhir cukup parah, luka-luka itu sudah menahun, tapi itu belum apa ya, belum melahirkan gerakan sosial dan mendorong pemerintah daerah juga punya sikap yang jelas. Nah, saya makanya menyarankan perlu memang penelitian lanjutan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya dampak kapitalisme itu dari periode per periode untuk melihat perubahan-perubahan yang sebenarnya sangat signifikan dari mode produksi yang sebenarnya awalnya saya yakin pasti pastoral sebelum masuk ke perkebunan, dulu bertani berladang ya, lalu kemudian menjadi berbasis keluarga, menetap sebagai petani, lalu kemudian sekarang menjadi mode produksi yang berbasis kapitalis. Nah, periode-periode ini pasti mempengaruhi bagaimana sistem mata pencaharian mereka dan bagaimana sistem perubahan relasi kekerabatan di kawasan ini. Jadi konflik-konflik horizontal di antara pendukung dan penolak PLTA itu sudah mulai muncul, yang pasti itu mengganggu relasi di kampung itu, karena sebetulnya sesama mereka itu kan bahagian yang saling mengenal. Nah, saya melihat situasi-situasi tersebut itu terjadi karena relasi kuasa yang timpang tadi. Jadi negara dengan sengaja melakukan kepengaturan atau governmentality ya, saya merujuk pada Foucault, bagaimana pembangunan mengenai kehidupan warga di pangkalan susu itu ternyata tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak memberikan informasi kepada masyarakat serta informasi yang cukup kepada masyarakat, dan kemudian masyarakat bebas menentukan untuk ikut dalam kebijakan industri fosil ini atau tidak. Nah, harusnya masyarakat bebas menentukan sikap, tapi karena memang informasinya tidak ada dan tidak jelas, kemudian dari pemahaman yang saya peroleh selama di lapangan ada hegemoni yang kuat bahwa PLTU batubara ini akan menyediakan lapangan kerja, kemudian PLTU batubara ini akan meningkatkan penghasilan warga dan menimbulkan kesejahteraan warga. Nah, ini yang kemudian ternyata ketika proses berjalan warga tidak mendapatkan hal itu, bahkan kemudian yang terjadi adalah dampak dan potensi dampak yang luar biasa yang dialami masyarakat seperti yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan tadi. Nah, satu soal yang menurut saya penting adalah bagaimana PLTU batubara itu mengganggu fotosintetik ketahanan pangan di pangkalan susu. Kenapa? Karena tadi sudah diceritakan dan ternyata oleh Kak ini tadi ya, Kak Nur Hayati, bahwa padi-padinya menghitam dan mati. Nah, itu bahagian yang sebenarnya sudah ditenggarai oleh Save the Planet sejak 91, bahwa ini saya kutip bahwa kerusakan lingkungan mengganggu fotosintetik sebagai konversi energi alamiah di bumi. Nah, ini mengancam suplai pangan penduduk di kawasan terdampak dan dunia. Nah, harusnya fotosintetik itu yang terganggu itu menjadi standar alat ukur untuk pengaturan geolingkungan. Karena konsekuensinya suplai pangan kalau tidak diurus dengan standar itu akan kolaps pada 2030. Nah, itu sebetulnya hasil penelitian yang sudah dilakukan sejak 1991, kawan-kawan. Artinya, satu situasi yang sudah terjadi dianalisis, ditemukan, dikodifikasi dalam tulisan dan jurnal, tapi itu kemudian tidak membuat negara kita sendiri, Indonesia, aware dengan kondisi-kondisi itu. Nah, fotosintetik ini juga bukan hanya pada proses ternyata ya pada proses pertanian ya, tapi juga ini berdampak pada kehidupan biota laut dan tambak, di mana telur-telur ikan, kepiting yang ada di sekitaran kawasan mangrove di kawasan PLTU batubara itu kemudian mati dan
akhirnya nelayan-nelayan di kawasan PLTU batubara itu harus lebih jauh melautnya. Nah, saya mencoba yang kedua menganalisis melalui pendekatan hak asasi manusia. Jadi hak yang paling penting pertama di sini yang saya lihat adalah hak atas pembangunan. Jadi hak atas pembangunan itu sudah dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1986 melalui UN Declaration on Rights to the Development. Jadi itu kemudian diturunkan lagi dalam kebijakan deklarasi dan program aksi WINA pada tahun 93. Nah, Indonesia itu sudah mengadopsinya program aksi WINA ini melalui Ranham dan kemudian juga mengadopsi lagi MDGs, SDGs dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kemudian adalah apakah pemerintah itu kemudian memahami, menyadari, mematuhi. Jadi kalau bicara hak asasi manusia kan to promote, to protect, to fulfill ya, untuk mempromosikan, memenuhi, dan melindungi. Apakah negara mematuhi untuk melakukan 3 hal ini, bahwa hak atas pembangunan itu merupakan hak asasi manusia? Karena faktanya justru pemerintah melakukan pembangunan yang mendegradasikan lingkungan dan martabat kemanusiaan, kalau kita lihat dalam konteks kawasan Pangkalan Susu sekitarnya saat ini. Nah, salah satu hal yang penting yang harus kita lihat terkait tech-based approach ini adalah bahwa ada unsur kemelekatan dengan HAM. Kemudian ada partisipatif, ada akuntabilitas, dan ada perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Jadi kalau melihat unsur-unsur right-based approach ini, harusnya kita bisa klaim hak. Ada banyak persoalan, dan satu saja korban itu bisa klaim hak. Apalagi sana korban sudah 1 kecamatan. Dan sebenarnya kita-kita yang di Medan juga sebetulnya sudah terdampak ini. Kalau Jakarta misalnya ada 6 PLTA di sekitarnya dan setiap sore saya juga menyaksikan Kak Nini kayak di Sesiur itu setiap sore itu gelap merah dan berkabut. Itu sama situasinya seperti di sana gitu. Jadi tapi apakah kemudian warga sudah melakukan klaim hak? Belum. Saya kira hal yang luar biasa di sana warga Pangkalan Susu dengan pengorganisasian Sri Kandi dan kawan-kawan sudah mulai bergerak ya, itu luar biasa menurut saya. Dan saya sangat mengapresiasi kawan-kawan perempuan yang di sana, Kak Nur Hayati dan kawan-kawan. Nah, dalam konteks Pangkalan Susu tadi, kita nggak boleh juga apa ya bahwa penyebab persoalan di sana itu just only PLTU batubara. Kita harus aware bahwa di situ ada soal lain di situ, teman-teman yang karena saya sebagai peneliti saya memilih untuk memang tersedia data yang cukup buat kawan-kawan melakukan advokasinya dengan komprehensif. Jadi di sana ada persoalan perkebunan sawit yang mulai masuk ke pesisir dan sekitar kawasan, lalu ada PLTA sendiri dan ada sekitar 50 sumur tambang di seluruh Pangkalan Susu itu yang masih aktif dan tidak aktif. Nah, itu soal yang sebetulnya kemudian kita bisa melihat bahwa dampak dari gatal-gatal itu kan sebenarnya kalau kita mau dalam ilmu kesehatan artinya itu sudah lewat air. Nah, kalau itu lewat air artinya kondisinya sudah sangat parah dan kondisinya sudah sangat parah apakah itu disebabkan 5 tahun terakhir. Perlu penyelidikan lebih lanjut saya kira untuk itu. Dan semua hal harus dicurigain. Tapi memang hemat saya apa yang dilakukan oleh PLTU batubara itu selain telah menyebabkan degradasi lingkungan, menyebabkan terganggunya ketahanan dan kedaulatan atas pangan, yang paling penting adalah saya menyebutkan bahwa ada potensi genosida di sini. Jadi secara jangka panjang akan sangat luar biasa sekali dampaknya atas kesehatan dari masyarakat di sana, terutama buat generasi perempuan dan anak ya, yang sangat rentan sebetulnya terhadap tadi kalau sudah disebutkan oleh kawan-kawan oleh Mas Hadi dari Greenpeace bahwa dia sangat mikro sekali. Saya terus terang shock. Situasinya berarti lebih mengkhawatirkan. Nah, saya sampai pada kesimpulan dan rekomendasi. Kawan-kawan
hemat saya kebijakan ekologi politik itu berada tidak dalam ruang kosong. Pertanyaannya adalah pemerintahan rejim yang sekarang, kita sudah tahu, saya nggak ingin menyimpulkan, kawan-kawan bisa simpulkan bahwa persoalan batubara ini adalah proyek oligarki yang sangat berkelindan sekali dengan persoalan investasi dan lain sebagainya. Nah, tapi saya ingin menyorotin bahwa bagaimana politik dan power dalam pengelolaan sumber daya ini bermain, dan kemudian bagaimana menempatkan masyarakat itu sebagai seharusnya ditempatkan sebagai objek yang nggak bisa memiliki pilihan. Hemat saya masyarakat sebenarnya memiliki pilihan, kira-kira begitu. Nah, saya memiliki rekomendasi untuk para pihak yang mungkin bisa ditindaklanjutin. Hemat saya sudah harus ada desakan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara beserta instansi terkaitnya untuk sebetulnya paling tidak dalam jangka pendek yang bisa dilakukan ya, mendesak, betul nggak ini PLTA batubara itu yang memang kalau pernyataan masyarakat kemarin kan tidak ada filternya. Paling tidak itu harus segera dihentikan. Jadi memastikan bahwa ekspos paba dan pembuangan air limbah itu tidak dilakukan langsung ke laut, itu harus kita kontrol segera, saya kira. Di antara banyak pilihan yang harus dilakukan, saya kira itu harus cepat dilakukan. Yang kedua, mendorong BNPB memastikan bahwa kondisi di sana itu sebetulnya adalah bagian dari kebencanaan gitu loh. Jadi selama ini kan negara kita menganggap bencana itu gempa, banjir, apalagi COVID kemarin masuk ya. Kita harus dorong sebetulnya persoalan dampak yang terjadi karena krisis degradasi ekologi ini itu terjadi, itu juga merupakan bencana yang negara harus tanganin, negara harus punya mitigasi dan planning untuk memulihkan kondisi warga. Kalau sudah 3 tahun anak kita gatal-gatal, saya kira saya sebagai perempuan dan teman-teman di sini yang juga hadir, saya kira sangat mendukung agar hal itu bisa segera dipulihkan dengan cepat karena ini terkait kesehatan publik dan itu adalah hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, saya merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia harus memang melakukan komitmennya untuk melakukan review dan percepatan implementasi kebijakan pengurangan energi fosil itu, gitu loh. Nggak ada jalan pintas memang. Dan desakan itu memang penting didukung dan disuarakan terutama oleh teman-teman media. Nah, yang keempat, hemat saya penting bagi kawan-kawan masyarakat di lapangan, perlu ada banyak Kak Nur Hayati dilahirkan. Kemarin kita sudah dorong ada sekitar 25 orang, tapi itu hemat saya perlu lagi diperbanyak supaya apa? Supaya kita bisa mengartikulasikan suara yang lebih besar terkait kepentingan kita atas kondisi lingkungan kita yang lebih baik. Ini adalah soal karena kawan-kawan harus lihat bahwa kondisi krisisnya sudah sejak 1,5 abad yang lalu, sejak adanya PLTA, sejak adanya Pertamina di sana. Saya kira itu turut menentukan bagaimana masyarakat menjadi apatis dan kemudian tidak masih enggan, belum memiliki kesadaran kritis untuk mendorong bahwa ini ada situasi struktur yang tidak adil yang menyebabkan mereka menjadi korban. Nah, ini perlu kerja keras untuk penyadarannya. Saya kira itu penting menggalang lebih luas dukungan NGO, akademisi, jurnalis, karena memang pendidikan dan penyadaran kritis ini hingga sampai ke situasi perubahan transformasi sosial, saya kira kawan-kawan Sri Kandi perlu dukungan lebih banyak, saya kira ya gitu ya Kak Mimi ya. Salah satu dukungan yang mungkin bisa kita lakukan adalah itu, bagaimana mendukung kawan-kawan di sana bisa lebih memperkuat daya tawarnya, karena bicara ekologi politik adalah bicara power dan akses terhadap power. Itu penutup dari saya. Saya kira
penting ada semakin banyak kepedulian untuk pangkalan susu, karena mungkin sekarang pangkalan susu dan warga di sana yang menjadi korban, tapi bukan berarti kita yang di Deli Serdang, yang di Medan, itu tidak terdampak, kawan-kawan. Kita sebenarnya terdampak dari debu mikro itu, hanya kita tidak menyadarinya saja. Saya tentunya orang yang juga punya hak untuk melakukan klaim hak atas itu bersama kawan-kawan perempuan di sana, dan saya akan mendukung kawan-kawan perempuan, Kak Nur Hayati dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, Ibu.